Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Imam Mutakin 58. Kemarin sudah kita bahas bersama yaitu tentang amil-amil nasab, dan kami sampaikan juga bahwasanya untuk contoh-contohnya akan kami sampaikan lebih rinci dan lebih luas lagi pada kesempatan yang baik ini. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang amil-amil nasab, yang mana amil tersebut masuk pada fi'il mudhari'. Pada video sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya fi'il mudhari' itu dimabnikan rofa selamanya. Namun ketika ia kemasukan amil nasab, maka dia akan dinasabkan. Ketika dia kemasukan amil jazm, maka dia juga akan dijazmkan. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mengulas tentang contoh-contoh fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Dan pada video sebelumnya juga telah kami sampaikan bahwasanya amil nasab itu ada 10, yaitu an, lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, jawab bil fa, bi, waw, dan au. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Yang pertama, amil nasab an, seperti lafaz ayadriba. Yadriba ini sebelum kemasukan an, maka dia netral seperti biasa, mabni rofa, yaitu yadribu. Namun ketika kemasukan amil an, maka dia akan dinasabkan. Alamat nasabnya adalah fathah. Jadi ayat riba. Jadi dia dari doma, maka dimabnikan fathah karena dia kemasukan amil nasab. Ayat riba. Secara arti, untuk arti secara spesifik ini tidak ada artinya an ya. Namun umumnya itu diartikan hendak. Misalkan yadriba berarti hendak memukul. Kemudian lan ini artinya tidak akan, pernah. Seperti contoh, la yadriba, tidak akan memukul. Yang awalnya sebelum kemasukan lan dia yadribu, setelah kemasukan lan maka dia berubah menjadi mabni nasab, mabni fathah, yaitu la yadriba, seperti itu. Kemudian idzan ini maka dari itu, istilahnya artinya itu idzan, maka dari itu ukrimaka, saya akan memuliakanmu. Maka di sini dia dimabnikan fathah, yang awalnya ukrimu. Setelah kemasukan idzan, karena idzan ini amil nasab, maka dia dimabnikan fathah. Asalnya ukrimuka menjadi idzan ukrimaka, di fathah. Dan kai, seperti lafaz jitu kai akro al-Qur'an, di mana mahalus said atau yang kami maksud contoh di sini yaitu cari fi'il mudhari'nya. Tentu lafaz akro'a. Akro'a adalah fi'il mudhari', asalnya adalah akro'u sebelum kemasukan kai. Setelah kemasukan kai, maka dia akan dimabnikan fathah. Maka dia tidak akro'u lagi, tapi akro'al Qur'an. Dan ini sudah selesai. Kita akan bahas contoh yang kemasukan amil nasab yang lainnya. Baiklah teman-teman, amil-amil nasab selanjutnya yaitu lamukai. Ini yang nomor 5, lamukai. Seperti contoh, jikta li'a'lama darsaka. Li'a'lama itu di fathah karena dia kemasukan lamukai. Ini adalah lamukai, li'a'lama. Kemudian amil selanjutnya lam juhud, seperti contoh makanallahu liyu'adzibahu, lam juhud. Liyu'adzibahu. Bagaimana cara mengetahui bahwasanya itu lam juhud? Nah, ini ada dua tanda bahwasanya ketika diawali dengan lafaz makana dengan lam yakun, maka dia dinamakan lam juhud. Teman-teman bisa menyimak, bisa melihat bahwasanya ini adalah salah satu firman Allah ya,
yang awalnya makanallahu liyu'adzibahum, dan contoh lain lam yakunillahu liyaghfira lahum. Jadi dia di fathah karena apa? Kemasukan lam juhud. Jadi lam juhud itu ketika awalnya diawali dengan makana dengan lam yakun. Dan selanjutnya setelah lam juhud adalah hatta. Ini saya potong yang awalnya, asalnya lengkapnya itu adalah lan nabroha alaihi akifin hatta yarji'a. Jadi di sini dinasobkan. Kenapa dinasobkan? Karena kemasukan hatta. Hatta salah satu amil nasob. Jadi itu. Sebelum kemasukan amil nasob, ketika hatta hilang yarji'u karena dia mabni rofa kalau tidak ada amil nasob. Setelah kemasukan hatta, maka dia di fathah. Selanjutnya adalah jawab bil fa. Fa au. Wow. Pertama fa, yang kedua wow, yang ketiga au. Jadi jawab fa dengan wow ini sama contohnya, yang mana fa ini akan menjadi amil nasob ketika dia menjadi jawab dari 9 tarkib. Yang pertama adalah fi'il amar, yang kedua fi'il nahi, yang ketiga doa, yang keempat istifham, yang kelima ta'arid, yang keenam tahdid, yang ketujuh tamanni, yang kedelapan taroji, dan yang kesembilan adalah nafi. Yang pertama adalah amar. Contohnya akbil. Maaf, akbil. Ini saya contoh amar, menjadi jawab dari amar. Akbil fa uhsin. Ini dinasobkan karena dia jawab bil fa, menjadi jawaban pakai fa, jawaban menjadi amar. Ini yang pertama adalah menjadi jawaban dari amar. Mana amarnya? Ini akbil, menghadaplah. Maka jawab bil fa dia dinasobkan. Fa uhsina, seperti itu. Yang kedua, fi'il nahi. Yang kedua adalah fi'il nahi. Amar perintah, nahi itu larangan. Seperti contoh la tadrib. La tadrib Zaidan. Fatukdo. Nah, ini dinasobkan. Fatukdo. Ini tandanya dia membuang ya. Fatukdo. Jadi dia membuang. Yang ketiga. Oh ya, ini tadi nahi karena ini adalah ada tarkib nahi la tadrib. Maka jawabannya dia dinasobkan di fathah. Jawab bil fa. Ini fa-nya, ini tanda nasobnya, ini penyebabnya karena dia menjadi jawaban dari fi'il nahi. Kemudian yang nomor 4, istifham. Istifham. Contohnya, hal zaitun fid dari. Hal zaidun fit dari. Ada pertanyaan, apakah Zaid di dalam rumah? Maka jawab bil fa. Nanti setelah jawaban dengan menggunakan fa, maka dinasobkan. Fadhaba. Inilah tanda dari nasob. Dia ini jawab bil fa, ini alamat nasob.
ini penyebab, yaitu dia menjadi istifham. Baiklah teman-teman, ini tadi contoh-contoh jawab bil fa yang mana dia bisa menasobkan. Jadi itu sama saja teman, pakai wawu, pakai au juga sama saja, pakai fa, pakai au itu sama saja. Ketika dia di depannya ada amar, ada nahi, ada istifham, maka jawabnya menggunakan fa atau au, dan di sini dinasobkan menggunakan fathah. Dan contoh-contoh lain tentunya sudah cukup ini saja, karena ini masih banyak. Yang saya jelaskan saja bahwasanya selanjutnya adalah doa. Yang kelima itu ta'rid, 6 tahdid, tamani, taroji, dan nafi. Kita ketahui saja bahwasanya ta'rid itu adalah merayu dengan pelan, tahdid itu adalah merayu dengan keras, tamani itu mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi, seperti hal yang mustahil. Kalau taroji itu mengharapkan sesuatu yang mudah untuk terjadi. Jadi lafadznya itu kalau taroji la'alla, kalau tamani lafadznya laita. Dan kemudian nomor 9 adalah nafi, yaitu kalam nafi, seperti lafadz mata tina fatuhat di sana. Jadi di fathah, setelah nafi itu di fathah. Seperti contoh lain taroji, tamani seperti itu. Jadi jawab dari kalam tamani, taroji, nafi, tahdid, ta'rid, maka ketika dia menggunakan jawab bil fa atau au, maka fi'il mudhari'nya itu di fathah. Jadi sama seperti ini tadi contohnya. Jadi saya rasa cukup untuk contoh-contoh fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Dan dari kami, dari awal hingga akhir, apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan pada episode berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.